Perkenalkan, nama saya Rizal Domekin dengan NPM 0218101005. Saya di sini akan menjelaskan materi aplikasi sistem untuk pemenuhan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk pembahasan yang pertama yaitu aplikasi sistem, yaitu di mana sistem yang menghubungkan perusahaan mencakup area-area fungsional, mengeksekusi proses bisnis di seluruh perusahaan dengan melibatkan semua tingkatan manajemen. Ada 3 aplikasi utama, yaitu ada Enterprise System, ada Supply Chain Management, ada Customer Relationship Management System. Kita bahas yang pertama, yaitu ada Enterprise System, yaitu sistem perusahaan yang mengintegrasikan proses-proses bisnis perusahaan ke dalam sistem software sehingga informasi dapat mengalir lancar ke seluruh organisasi. Dengan Enterprise System ini dapat ditunjukkan untuk meningkatkan koordinasi antar semua divisi dalam suatu perusahaan, untuk meningkatkan efisiensi, dan juga untuk meningkatkan pengambilan keputusan sehingga pengambilan keputusan dapat menjadi suatu ketepatan. Contoh dari sistem terintegrasi ini adalah SAP dan ERP atau Enterprise Resource Planning. Aplikasi software dibangun oleh berbagai departemen divisi ataupun individu dalam suatu organisasi sehingga memiliki format yang berbeda ketika akan membuat terintegrasi atau tersambung dengan sistem perusahaan-perusahaan yang lain. Yang pertama adanya financial accounting, yang kedua adanya human research, dan yang ketiga adanya production manufacturing, dan yang keempat adanya sales marketing. Dan dari keempat ini semua dapat dijadikan sebuah data atau big data atau disebut dengan database. Dan yang kedua adanya supply chain management system, yaitu rantai pasokan atau bisa disebut dengan supply chain. Perusahaan adalah jaringan organisasi dan proses bisnis untuk mendapatkan bahan mentah, mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi, dan mendistribusikan barang kepada para pelanggan. Supply chain menghubungkan pemasok, pabrik, pusat distribusi, toko eceran, dan pelanggan untuk menyediakan barang dan jasa dari sumber melalui konsumsi, bahan baku, informasi, dan pembayaran mengalir melalui supply chain 2 arah. Mengapa bisa disebut 2 arah? Karena semua terlibat dalam satu dengan yang lain atau saling bertimbal balik, di mana kami mendapatkan suatu barang mentah yang dapat kami produksi menjadi barang baru, dan kami membayar barang mentah yang kami beli yaitu dengan uang untuk sebuah perjanjian atau alat pembayaran. Maka dari itu disebut dengan 2 arah. Dan yang pertama yang berarti di sini ada raw material atau bahan baku dirubah menjadi pangkas menjadi supplier, dan ada manufacturing, ada distribusi, ada customer, dan ada consumer. Customer Relationship Management System atau CRMS, aplikasi yang digunakan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan, dimulai dari penyimpanan hingga melakukan interaksi dengan pelanggan. Dan di sini ada kemampuan CRM System, yaitu yang pertama adanya Salesforce Automation, di mana membantu staf penjualan meningkatkan produktivitasnya dengan memfokuskan usaha penjualan kepada pelanggan. Dan yang kedua adanya layanan pelanggan. Modul ini mempunyai kemampuan untuk mengarahkan dan mengelola permintaan layanan pelanggan. Dan yang ketiga adanya pemasaran. Modul ini memungkinkan melakukan kegiatan pemasaran berdasarkan data dari pelanggan yang sudah dimiliki. Jadi semua big data yang kita telah punya, itu kita gunakan kembali untuk menganalisa bagaimana pelanggan-pelanggan kita terhadap produk-produk kita, apakah ia menyukai atau apakah ada kekurangan atau tidak kekurangan ataupun mereka suka atau tidak, maka dapat kami rubah menjadi suatu bentuk yang akan menghasilkan produk yang lebih sempurna. Bagi perusahaan, pengolahan data pelanggan menjadi hal yang sangat penting. Hal ini guna menjaga loyalitas konsumen. Konsep dasar dari CRM ini sebenarnya untuk memudahkan perusahaan dalam mengorganisir data pelanggan yang dalam jumlah yang banyak. Cukup sekian presentasi dari saya tentang aplikasi sistem dari mata kuliah Informasi Manajemen. Saya ucapkan terima kasih.